Renungan Jiwa Latsar CPNS KKP, Retrospeksi dan Introspeksi tahun 2021. Baca dan telaalah dengan seksama tiap-tiap persoalan yang ada di depan hadapanmu. Renungkanlah isinya, artinya serta maknanya bagimu, bagi masyarakat, dan janganlah pindah membaca halaman lain selama adik belum selesai dengan persoalan yang masih ada di hadapanmu, dengan jawaban yang jujur, jelas, dan tegas. Adik telah membuka halaman baru ini, dan halaman yang tadi itu sekarang sudah menjadi halaman lama. Demikian pula halnya dalam renungan ini. Jika adik telah dapat menyelesaikan persoalan yang adik hadapi dengan memberikan kepadamu sendiri jawaban yang jujur, jelas, dan tegas, maka secara kiasan dapatlah adik membuka halaman baru dalam buku hidupmu. Seorang pemuda Indonesia adalah seorang manusia putra-putri Indonesia yang masih muda, yang taraf perkembangan rohaninya ada pada tingkat sedang menemukan dirinya sendiri dan mengenali nilai-nilai hidup dalam masyarakat, dalam hubungan satu dengan yang lainnya. Dalam taraf hidup perkembangan rohani yang sedemikian itu adalah baik dan bermanfaat bagi sang pemuda sebagai makhluk Tuhan Al-Halik yang Maha Esa. Kalau ia mau mengadakan retrospeksi, pemeriksaan kembali yang sudah lampau, dan introspeksi, pemeriksaan ke dalam diri sendiri, serta mulai mengamalkan suara akhlak, ialah sesekali dalam pikiran, menarik diri sebentar dari keramaian dan dapat bertafakur sambil menghubungkan dirinya dengan penciptanya. Renungkan jiwamu yang berisi retrospeksi dan introspeksi diri ini. Tafakurmu ini adalah suatu cara yang akan menyebabkan tumbuhnya suatu proses jiwa dalam dirimu, soal hati nuranimu sendiri, yakni dengan renungan ini jiwamu akan bertambah geraknya secara wajar. Dengan jalan ini kami, dan mudah-mudahan adik juga berpengharapan akan dapat mencapai kemajuan spiritual dalam perkembangan rohanimu. Renungkanlah bahwa makin lanjut usia, seolah-olah waktu semakin cepat. Dengan kata lain dapatlah diartikan, hidup manusia di dunia ini tidak lama, akan segera usai. Mungkin besok sudah berakhir, bahkan mungkin malam nanti maut akan datang. Ada pepatah bahasa Indonesia yang berbunyi, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, yang biasanya ditambahkan dengan manusia mati meninggalkan nama. Seorang putra-putri Indonesia yang bijaksana pasti ingin berharkat dan bermartabat tinggi, sebab dengan itulah ia dapat meninggalkan nama yang baik. Untuk itu, pantaslah ia mempertimbangkan lebih dahulu dengan sebaik-baiknya, menelaah, memeriksa, dan meneliti dengan seksama apa yang dikatakan, apa yang dilakukannya, berkenaan dengan tanggung jawab atas setiap tindakannya. Lebih-lebih jika tindakannya itu adalah suatu janji yang luas akibatnya dan cukup berat tanggung jawabnya, maka pantas dan wajiblah ia menelaah, memeriksa dan meneliti isi, arti, dan makna setiap janji yang akan dinyatakan olehnya dan dirinya sendiri berkenaan dengan tanggung jawabnya atas akibat dari pernyataannya itu. Ikrar putra-putri Indonesia adalah suatu janji, bukan sumpah. Akan tetapi, oleh sebab janji itu dinyatakan demi kehormatannya dan berdasarkan kesukaan dan kerelaan orang yang menyatakannya, maka janji itu bukanlah janji biasa, melainkan janji yang tinggi dan luhur harkat serta martabatnya. Oleh sebab itu, suci dan berat tanggung jawabnya. Ikrar Putra Indonesia, aku, Izhari Siregar, beserta Faizin Adi Nugroho mengaku putra-putri Indonesia
Dan berdasarkan pengakuan ini, aku mengaku bahwa aku adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa dan bersumber padanya. 2. Aku mengaku bertumpah darah. 1. Tanah air Indonesia. 3. Aku mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. 4. Aku mengaku bernegara satu negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 5. Aku mengaku bertujuan satu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 6. Aku mengaku bercara karya satu perjuangan besar dengan akhlak dan ihsan menurut ridho Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini dan demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku untuk mengamalkan semua pengakuan ini dalam karya-karyaku sehari-hari. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati niatku ini dengan taufik dan hidayahnya serta inayahnya. Ikrar putra-putri Indonesia itu mengandung arti ketentuan tentang bagaimana dan seberapa tinggi harkat sikap seorang putra Indonesia yang telah menyatakannya ialah harkat sikap dalam kehidupan sehari-hari. 1. Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan agamanya. 2. Terhadap falsafah negara Pancasila. 3. Terhadap negara Republik Indonesia. 4. Sesama hidup. 5. Pembangunan Indonesia. Ikrar putra-putri Indonesia itu bermakna bahwa putra Indonesia yang telah menyatakannya dengan ikhlas berani bertanggung jawab untuk diukur oleh masyarakat tentang ketinggian martabatnya sebagai manusia bangsa Indonesia dengan penilaian sesuai tidaknya perkataannya dan perbuatannya dalam kehidupannya sehari-hari dengan isi ikrar yang telah dinyatakan olehnya, sebab lidah tak bertulang, kertas tulis pun bisa saja musnah dan manusia dapat menggunakan sekehendak hatinya. Manusia biasanya mudah segera menerima sesuatu harkat hidup, tetapi hanya sebagai teori saja, yakni tanpa dipikirkan dalam-dalam pengalaman harkat itu secara praktis dalam perbuatannya sehari-hari, sekarang dan di masa yang akan datang. Setelah adik menelaah isi buku ini sampai di sini, mudah-mudahan pikiranmu, ciptaanmu sudahlah keluar dari keramaian dan sudah tertuju kepada dirimu sendiri dalam menghadapi persoalan-persoalan yang dikemukakan kepadamu dalam renungan ini, dan sudah adik bukakan pintu hati nuranimu untuk menerima petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa yang akan diberikan olehnya kepadamu jika hidayah itu adik minta daripadanya. Muda Indonesia adalah Angkatan Muda Indonesia yang merupakan barisan penyelenggara amanat penderitaan rakyat Indonesia mendatang. Oleh sebab itu, jika aku mengaku diriku benar-benar seorang putra-putri Indonesia, aku pantas sukarela menjalankan kewajibanku selaku anggota. Aku yang mendatang ialah 1. Membangun diriku sendiri dan sesama pemuda, baik jasmaniah maupun rohaniah. 2. Berbakti kepada Tuhan, tumpah darahku, bangsaku, dan negaraku terlebih dahulu sebelum aku berbakti kepada golonganku. Menjalankan tugas itu bukanlah hanya dalam waktu senggang, melainkan terus-menerus dan berkelanjutan. Sekarang tentukanlah keputusanmu. Apakah maksudku belajar, berlatih, bekerja, berjuang, dan bergembira itu hanya kesenangan diriku saja, ataukah untuk keuntungan golonganku sendiri belaka? Apakah aku sekarang berniat
dan memutuskan untuk memenuhi kewajibanku itu dengan dharma baktiku yang berjiwa pengorbanan demi Tuhan Yang Maha Esa dan berdasarkan keinsafanku untuk membangun Indonesia baru dan penyelenggaraan amanat penderitaan rakyat Indonesia. Berbakti berarti memberi yang baik dan berguna kepada pihak lain tanpa mengharap apapun dan dari siapapun juga. Maukah, dapatkah dan sanggupkah aku menghayati pelaksanaan dharma baktiku dengan jiwa dan watak kesatria? Pandu Ibu Indonesia yang sedemikian itu, apakah dalam semua niat dan usahaku yang akan kukerjakan nanti sungguh-sungguh aku mendahulukan kepentingan nasional, kepentingan bangsaku dan negaraku sebagai satu keseluruhan, yakni kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan diriku atau golonganku sendiri. Berhasil tidaknya bakti pemuda Indonesia sebagai besar bergantung pada tingkat harkat dan martabatnya, tingkat perkembangan spiritual, kecerdasan, perasaan kesehatan, dan kekuatan jasmani, serta rasa kemasyarakatannya masing-masing, yakni wataknya masing-masing. Oleh karena itu, maka wajib dikenakan tata tertib disiplin atas diri sendiri untuk berusaha mempertinggi harkat dan martabatnya agar senantiasa dapat menjadi sumber pengaruh yang baik bagi setiap orang yang ada di sekelilingnya. Apakah aku sekarang berniat dan memutuskan untuk berusaha mengurangi segi-segi negatifku dan menambah segi-segi positifku? Segi-segi yang manakah yang negatif dan yang manakah yang positif? Apakah aku jujur, dapat dipercaya, dan setia kepada yang benar dan yang baik? Ada pepatah yang mengatakan bahwa kesederhanaan adalah tanda pengenal kebenaran. Apakah aku cukup sopan, mempunyai sifat ramah dan periang, serta berbudi baik terhadap siapapun juga tanpa pandang pangkat, derajat, kedudukan dan kepandaian, warna kulit, kebangsaan, agama dan kepercayaan? Apakah aku cukup bersahaja, prasaja sederhana dalam kata-kataku, tingkah lakuku, caraku berias dan berpakaian, pendek kata dalam seluruh hidupku sehari-hari? Ataukah aku senang menarik perhatian orang lain dengan kata-kataku, tingkah lakuku, caraku berias dan berpakaian yang di luar batas kesederhanaan? Apakah aku mempunyai cukup keteguhan hati dan kesabaran untuk tetap tekun melanjutkan amalku jika aku kelak mendapat bermacam-macam kesukaran dan tantangan serta cemoohan atau ejekan dalam melaksanakan nilai-nilai budi luhur yang harus ku tanggulangi itu? Jika aku kini insaf akan kelebihan dan kekuranganku, apakah aku di sini dan sekarang juga berniat untuk memutuskan? Dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, akan berusaha sekuat tenagaku untuk menambah kelebihanku dan mencukupkan kekurangan-kekuranganku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengkaruniai aku kekuatan untuk berjalan terus, maju pantang mundur sebagai manusia, putra-putri bangsa Indonesia, dan sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang utama dan berguna bagi masyarakat dalam menjunjung tinggi nama dan kehormatan Tuhanku, agamaku, tanah tumpah darahku, bangsaku, negaraku. Amin. Amin ya Allah, amin. Selamat bergerak dan selamat berjuang bersama.